Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak pada hari ini? Alhamdulillah. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, nomor 1, Dinda. Yang kedua, Ainun. Yang ketiga, Salwa. Yang keempat, Hasan. Yang kelima, Baik. Dir. Berarti masuk semua ya hari ini? Masih semangat hari ini? Biar lebih semangat, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Ingat gak gamenya yang sedang apa gitu? Ya, dimulai dari kelompok yang ini ya. Ayo, sambil tepuk tangan. Sedang apa? Sedang apa? Sedang apa sekarang? Sekarang sedang apa? Stop. Sedang duduk sekarang. Sekarang duduk apa? Duduk apa? Ayo. Kurang kompak ya. Ulang apa ini enggak itu yang enggak kompak ya. Gimana sih? Ya jadi yang menang ini kelompok yang tahu enggak? Materi kemarin itu tentang apa? Minggu tadi yang kemarin itu tentang bukan berdoa. Doa dan ada berdoa dan membaca Al-Quran. Nah, masih ingat enggak? Adabnya itu berdoa itu apa aja? Ya. Terus tangannya? Ya. Terus ada membaca Al-Quran? Ada membaca Al-Quran? Ya, bersuci terlebih dahulu. Nah, jadi materi hari ini yaitu tentang adab kepada kedua orang tua dan guru. Adab itu apa? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Sopan santun. Ya, etika, sopan santun. Jadi adab itu adalah norma atau aturan yang berkaitan dengan sopan santun, kehalusan budi pekerti, dan akhlak yang baik. Ini tuh gambar apa? Coba, ada yang mau bisa memberi tanggapan? Angkat tangan. Angkat tangan. Baik. Apa? Siapa ini? Anaknya apa? Suaminya? Anaknya. Ya, ini tuh anaknya yang sedang menggendong ibunya yang sedang sakit di rumah sakit ya. Nah ini itu salah satu contoh berbakti kepada orang tua. Gambar yang kedua. Nah ini coba angkat tangan yang bisa memberi tanggapan. Ini gambar apa? Ayo Ganis. Nah ya ini juga termasuk salah satu contoh dari adab kepada guru, yaitu ketika bertemu itu bersalaman. Yang pertama itu adab kepada kedua orang tua. Adab kepada kedua orang tua adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan atau dilupakan oleh seseorang. Nah, kita itu harus berbakti atau harus mempunyai adab kepada kedua orang tua, karena tanpa kalian sadar itu, kedua orang tua itu adalah telah mencurahkan kasih sayangnya itu kepada kita, sehingga kita itu menjadi anak yang sehat, soleh, solehah. Di buku kan ada nih dalil tentang adab kepada kedua orang tua. Coba salah satu di antara kalian membacanya. Iya, baca. Didengarkan ya anak-anak, jangan cerita sendiri. Ayo dimulai. Artinya dibaca. Coba kamu, Rifki, baca artinya.
Kenapa ketawa? Ini kan artinya. Nah, di ayat ini bisa kita lihat poin yang dapat kita ambil, yaitu yang pertama, apa? Kita itu disuruh menyembah hanya kepada Allah. Yang kedua, hendaklah kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Terus poin yang ketiga itu, janganlah kamu mengatakan atau kepada kedua orang tua. Apa misalnya kalian itu diperintah sama orang tua membeli ya di warung, terus kalian nanti aja males gitu kan, itu nggak boleh. Itu contoh ya. Oh, kamu biasanya jawab moh gitu ya sama orang tua ya. Nah, bagaimana adab itu, adab terhadap orang tua? Yang pertama, patuh kepadanya dalam hal-hal yang baik. Contohnya apa? Ya tadi itu, ketika kita diperintah ke orang tua untuk membeli sayur atau apa ke warung gitu ya, kita itu harus mematuhinya dalam hal-hal yang baik. Kenapa hanya dalam hal-hal yang baik? Karena kalau misalkan dalam hal-hal yang jahat, misalnya orang tua kalian itu menyuruh, ayo nggak usah masuk Islam aja, keluar murtad aja, itu nggak boleh ya, itu hal-hal yang tidak baik, juga dilarang oleh agama. Yang kedua, dilarang berkata kasar dan membentak. Ayo beri contoh Meratus. Pasti diantara kalian itu sering berkata kasar tanpa kalian sadari. Coba. Masya Allah. Tangan dulu yang nggak pernah. Nah, contoh yang ketiga, merawat apabila mencapai usia lanjut. Nah, ketika kita nanti sudah besar, terus misalkan sudah berkeluarga, terus orang tua kita kan pasti nggak mungkin sehat terus ya, pasti akan bagaimana kita itu mewujudkan rasa balas budi, terus membalas budinya itu bagaimana. Nah, misalnya orang tua sakit ya kita merawat. Yang keempat, menyenangkan hati orang tua. Nah, bagaimana caranya? Sedangkan kita itu masih murid, gitu ya. Ya dengan cara belajar bersungguh-sungguh biar nanti hasil prestasinya bagus, gitu ya, membanggakan orang tua. Kalau misalkan sudah bekerja ya dibelikan orang tua apa, emas atau apa gitu ya. Kan ibu kan suka perhiasan. Nah, yang kelima itu tidak durhaka kepada orang tua. Nah, contoh anak yang durhaka itu apa? Ayo contoh, Dila ngalamun. Apa contohnya Dila? Contoh anak yang durhaka. Iya. Suka marah-marah orang tuanya, Bu, biasanya. Iya. Yang keenam, senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ayo siapa yang hafal doanya? Ayo, tahu sama doanya coba. Ya. Kama Rabbayani shaghira. Nah, artinya ada yang tahu? Artinya Mbak Ainun. Dosa kedua orang tuaku. Terus nilai mereka sebagaimana mereka. Nah, pintar. Insyaallah, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini. Jika orang tua kita sudah wafat, maka kita punya kewajiban, coba itu dibaca pojok. Yuyun, coba dibaca. Kita sudah wafat, maka Ya. kita adalah memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburnya. Itu satu. Yang kedua, melaksanakan wasiatnya yang baik jika berwasiat. Yang ketiga, melunasi tanggungan atau hutang-hutangnya jika punya hutang. Yang keempat, meneruskan perjuangannya. Ya, terus yang terakhir. Senantiasa menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang pernah menjadi teman. Nah, yang pertama itu memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburnya. Yang kedua, melaksanakan wasiat yang baik jika berwasiat. Nah, kenapa wasiatnya itu harus dilaksanakan gitu ya? Karena agar orang yang meninggal itu bisa tenang di alam sana, tidak memikirkan tanggungannya di dunia. Terus apalagi mempunyai utang. Nah, siapa yang berkewajiban membayar hutang? Apakah tetangga? Ya, ahli waris atau anaknya. Nah, terus yang keempat ini senantiasa menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang pernah menjadi teman karib orang tua kita. Terakhir ini, memohon ampunan untuk mereka dan senantiasa mendoakan. Nah, sekarang itu adab kepada guru.
Nah, adab kepada guru adalah sikap hormat dan sopan yang perlu diterapkan ketika menuntut ilmu. Kedua hadis, coba dibaca Paratus. Artinya memuliakanlah orang-orang yang telah memberikan pelajaran atau ilmu kepadanya. Riwayat. Nah, bagus. Masyaallah. Adab kepada guru itu bagaimana ketika bertemu gitu ya? Yang pertama itu ya, jika bertemu kepada guru, ucapkan salam. Nah, pasti kalian ketika bertemu kepada guru itu salam atau lari? Iya, gitu ya. Terus yang kedua, perhatikan ketika guru sedang memberi pelajaran. Nah, tadi ada yang ngomong sendiri, ayo. Nah, yang ketiga, tunjukkan rasa rendah diri dan menghormati serta sopan. Terus yang kemudian yang keempat itu menaati selama perintahnya dalam kebaikan. Terus yang kelima itu senantiasa menjaga nama baik gurunya. Jadi ini keutamaan adab kepada orang tua. Yang pertama dibukakan kedua pintu surga. Terus yang kedua itu lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Yaitu orang tua ridho dan Allah juga ridho. Karena ridho Allah, ada yang tahu hadisnya? Ya, ridhollahi fi ridho walidaini, wasutullahi fi suti walidaini. Ya, bagus. Kemudian yang keempat dimudahkan rezekinya. Terus yang terakhir ini dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun akhirat. Nah, ini yang terakhir, poin yang terakhir, keutamaan adab kepada guru. Yang pertama itu mendapat berkah ilmu. Jadi ilmu yang diperoleh dari guru kita itu akan menjadi berkah ketika kita menghormati. Terus yang kedua, mudah menerima pelajaran. Dengan saling menghormati, murid akan merasa lebih nyaman dan mudah dalam menerima pembelajaran di kelas. Nah, yang ketiga itu mendapat manfaat bagi orang lain. Jadi ilmu kita itu bisa bermanfaat dan diterapkan di kehidupan nantinya. Nah, yang terakhir, terjalinnya rasa harmonis. Adab terhadap guru akan membuat proses pembelajaran mengajar terjalin dengan rasa harmonis. Itu ya, itu tadi pembelajaran pada hari ini. Nanti ada video, Ibu tayangkan videonya sebentar. Terus nanti tugasnya itu bisa di rumah, terus minggu depan itu kita bahas ya. Dari video ini hikmah apa yang dapat kalian ambil gitu, nanti tulis di kertas. Terus besok itu kita bahas pertemuan selanjutnya. Nah, kesimpulan pada pembelajaran pada siang hari ini yaitu adab kepada orang tua adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang anak. Sedangkan adab kepada guru adalah sikap hormat, sopan santun yang perlu diterapkan dalam proses pembelajaran. Nah, hikmahnya itu tadi ada banyak ya. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.